Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ini adalah Chery Omoda 5 yang tipe Z, tipe paling terjangkaunya dengan harga 334,8 juta rupiah. Selisihnya 70 juta dibanding sama varian termahalnya, varian RZ. Nah, dengan selisih 70 juta, harga 330 jutaan, gua rasa ini adalah keputusan membeli mobil terbaik yang mungkin bisa kalian ambil. Oke, sebelum bahas mobilnya, gue bahas soal varian ini dulu. Kenapa? Karena biasanya brand atau pabrikan mobil kalau minjemin unit test, itu kalau bisa harus varian termahal biar kelihatan lengkap. Dan kebetulan juga orang sini kalau beli mobil kalau bisa varian termahal. Atau seenggak-enggaknya varian menengah lah, jarang dikasih varian bawah. Dan varian bawah satu mobil itu sebenarnya dibikin cuma biar bisa bilang, oh harga kita starting segini. Starting. Yang paling bagus kan belum tentu harganya sama kayak yang startingnya. Cuma salut juga buat Chery untuk berani minjemin yang tipe terendah ini. Karena selisih harganya itu 70 juta dibanding sama yang tipe RZ. Jadi kalau RZ itu sekarang 400 jutaan, ya ini 334 juta 800 ribu. Selisih 70 juta itu bisa beli satu motor 250 cc. Dan itu bukan selisih yang kecil loh. Jadi apa aja yang kita dapat kalau misalnya kita beli varian terendah ini. Jadi kalau dari penampilan sebenarnya udah pernah dibahas sama Satria waktu di Surabaya. Kita kasih link videonya. Tapi secara singkat, kalau penampilan itu cuma paling beda, nggak ada merah-merahnya. Jadi mobilnya kelihatan lebih bersih. Terus di depan sama belakang lampusannya udah nggak sequential, jadi LED biasa, tapi masih LED. Plus pilar-pilarnya tuh kalau misalnya yang di tipe termahal itu gloss, ini doff. Dan yang paling kelihatan di bagasi adalah kalau kita buka, dia bagasi biasa bukan power tailgate. Nah pas masuk, kita lihat kalau joknya itu udah bukan full kulit lagi, tapi kombinasi antara kain sama kulit. Untungnya dia masih ergonomis dan enak buat didudukin. Masih soal joknya, kalau yang RZ itu elektrik, ini pengaturannya manual. Plus kalau tipe yang paling terjangkau ini, dia nggak dapet sunroof. Ya mungkin kalau buat yang ngincer gaya atau gimmick mungkin agak sayang, tapi perlu diingat sunroofnya Omoda juga bukaannya kecil banget. Jadi kalau pengen misalnya dada-dada gitu ngeluarin badan dari sunroof, nggak bisa juga, kecuali kalian kurus banget kayak sumpit. Plus di Omoda yang RZ ini, dia nggak pakai audio atau speaker dari Sony. Tapi yang lain-lain kita masih dapat instrumen layar dapat, terus head unit gede juga dapat, terus Hello Chery-nya juga dapat, dan baru dibilangin cancel. Say that again. Cancel. Okay, cancel. Mau Mercy, mau Chery, kalau dipanggil ya pasti mengganggu gitu. Tapi ya udahlah, wireless charger ada di sebelah kiri, terus sensor buat kunci yang di sebelah kanan. Kalau misalnya baterai udah lemah. Transmisi masih sama CVT dan masih nggak ada pedal shift ya kalau mau Tiptronic dari sininya, dan masih dapat center console box yang ada chillernya, jadi bisa diputar ventilasinya, dan kalau dibuka misalnya kita punya minuman dingin itu dia bisa dinginnya lebih lama, bukan kulkas tapi cuma chiller biar minuman kita tuh dinginnya lebih awet. Nah kalau misalnya perbedaannya adalah kalau di RZ itu kaca depan samping itu full acoustic glass yang kacanya lapis double itu loh, ini dia pakai kaca biasa. Ya sedikit disayangkan, tapi kita juga tahu kalau kaca akustik itu mahalnya minta ampun, jadi ya untuk di kelas ini normal lah. Jadi selisihnya antara tipe Z sama RZ tuh selisihnya gede, tapi ya masih bisa dimaafkan lah kalau yang berkurang hanya di bagian itu-itunya aja. Tadi bagian luar dalam udah, sekarang mesinnya, dan ternyata mesinnya sama aja. 1500 cc turbo, 4 silinder dengan transmisi CVT dan penggerak roda depan. Ini menurut gue cukup unik. Kenapa? Karena biasanya kalau mobil-mobil yang udah kita kenal itu beda varian, kadang emang karena beda mesin, jadi beda transmisi juga, jadi makanya selisih harganya bisa lumayan. Tapi ini benar-benar cuma beda beberapa perintilan, beberapa gimmick, dan beberapa material. Tapi selisihnya yaitu 70 juta, itu bukan angka yang kecil loh. Jadi karena kita dapat mesin yang sama, jadi rasa tenaganya pun masih sama. Apalagi waktu kita berakselerasi, kita masih dapat respon dan tenaga yang sangat-sangat memadai buat mesin 1500 cc turbo. Bahkan bisa berjaban sama mesin 1500 cc turbo dari
Jepang dan Korea. Ini enak loh bener. Dan ini lebih mengejutkan lagi, kenapa? Karena biasanya sepengalaman kita nyobain mobil Tiongkok atau mobil China gitu, biasanya mereka nggak spend banyak di mesin. Misalnya deh, siapa yang pernah nyobain Wuling Almas? Kita akui kalau Wuling Almas tuh bentuknya bagus, bagian dalamnya nyaman, apalagi kalau duduk di belakang itu udah lega, empuk, kedap banget. Tapi kalau urusan nyetir, lain lagi. Tenaganya hampir nggak ada, terus bensinnya ya sahabat SPBU lah pokoknya. Nah ini gue seneng mereka tuh spend lebih di bagian nyetir ya, bagian mesinnya. Jadi gak cuma pakai spek turbo segala macam, tapi ternyata kata turbonya itu bisa dipertanggungjawabkan karena tenaganya emang beneran ada dan kerasa. Kira-kira 0 ke 100-nya berapa ya? Ya, jadi itu dia 0 ke 100 dari Chery Omoda 5. Kenceng ya. Dan gak cuma soal kencengnya aja, kita suka banget sama karakter bantingan suspensinya. Jadi meskipun sebenarnya kalau pengen jujur-jujuran, dia pakai suspensi yang torsion beam atau torsion bar di belakang. Itu udah sedikit nurunin ekspektasi kita, tapi ternyata ini adalah salah satu crossover yang paling refine di harga sekitar 300-400an juta. Jadi kalau nemu misalnya kayak speed trap atau polisi tidur atau jalanan yang gak rata gitu, yang gundukannya banyak, lubangnya banyak, mobil ini masih kerasa lembut dan nyaman. Bener-bener gak ngeguncang penumpang dan supir yang ada di dalam mobil ini. Beneran enak. Apalagi ini kebetulan banget kita cobain mobil ini 1 minggu setelah kita cobain Mitsubishi X-Force, dan kerasa kalau ini emang beda sama Mitsubishi X-Force. Jadi X-Force tuh masih ada sedikit karakter kakunya, karakter kasarnya, dan ini ini refine, lembut, dan nyaman banget lah beneran. Ini kalau nemu jalan jelek nggak masalah pakai mobil ini, masih nyaman. Apalagi dia ternyata nggak cuma menang nyaman doang, kontrolnya juga lumayan bisa diandalkan. Jadi setir ya mungkin nggak secepat setir Mazda CX-3 atau CX-30 gitu, tapi setirnya lumayan akurat, lumayan direct. Dan kalau kita belokin kayak gini, misalnya nih belokan ke sebelah kiri ya, bodinya masih lumayan ngikut, meskipun bagian belakang emang kerasa spek torsion beamnya, tapi ini kontrolnya lumayan memukau loh buat sebuah mobil Tiongkok. Ini yang masih gue nggak percaya dari Chery gitu. Brand yang reputasinya dulu pernah minus di Indonesia gara-gara jualan QQ, sekarang bisa bikin mobil yang seenak ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah mobil China menangnya feature doang, gimmick doang, atau desain doang, kalau driving mah cobain ini dulu. Ini drivingnya udah menyamai atau bahkan lebih dari brand-brand yang udah mapan di sini. Ini sih gila. Jadi kalau misalnya kalian tawarin gua naik katakanlah Wuling Almas gitu ya, gua lebih milih jadi penumpang daripada jadi supirnya. Kenapa? Karena numpang di Wuling Almas itu nyamannya minta ampun. Tapi kalau nyetir ya udah gitu aja. Tapi kalau disuruh cobain ini, gua mau nyetir, gua nggak mau numpang. Nah, terus kalau misalnya soal peredaman suara, gara-gara dia nggak pakai acoustic glass, ini benar-benar kenotis perbedaan antara RZ sama Z si Omoda 5 ini. Jadi yang RZ itu kedap banget. Ini suara-suara dari environment, dari lingkungan, entah motor atau suara ban, suara aspal gitu, sedikit lebih masuk dan lebih kedengeran daripada tipe RZ. Tapi masih lumayan kedap kalau buat kelas crossover 1500 atau 1500 turbo. Aduh, andai kacanya nggak dihilangin sih. Tapi tentu aja ya, nggak semuanya tentang mobil ini tuh bagus, ada aja yang kurangnya. Yang jelas pertama adalah karena dia pakai desain yang kayak SUV coupe begini, ngelihat ke belakang dari spion tengah tuh susahnya minta ampun, sempit banget. Yang kedua, karena kayaknya Chery tahu nih, mobil ini enaknya disetir bukan ditebengin atau jadi penumpang. Makanya duduk di belakang itu kalau boleh kita bilang sempit. Jadi kacanya kecil, terus space-nya juga nggak seberapa gitu ya, dan gimmicknya juga nggak banyak di belakang. Cuma AC sama ambient light, udah itu aja. Dan ngomong-ngomong ambient light, dia juga masih pakai spek ambient light yang sama tipe RZ yang lebih mahal. Nah, dan nggak cuma itu juga, dia pakai sistem ADAS yang sama kayak si RZ. Jadi adaptive cruise control masih ada, lane departure warning masih ada, rem otomatis masih ada, bahkan lane keep assist itu juga masih ada, which is sangat-sangat bagus. Tapi sistemnya tuh agak sedikit apa ya, hiperaktif sih kalau gue bilang. Jadi kayaknya ini kalibrasi sistem ADAS itu masih kalibrasi menganut
setir kiri. Jadi kan kalau China atau Tiongkok setir kiri gitu ya. Jadi gue tuh belum mau nyentuh marka jalan yang di sebelah kanan, dia udah aktif duluan dan ngasih intervensi ke setir. Ya jadi kalau misalnya gue sih, gue atur adasnya biar lane keep-nya dimatiin dulu, atau biasanya cuma ngasih feedback suara doang. Ya untung bisa dimatiin nyalain, jadi bisa diatur sesuai preferensi kalian. Nah udah gitu, beberapa hal yang kita kurang suka dari si Chery Omoda 5 adalah icon-icon di bagian tengah sini. Jadi ini bukan icon kayak buat mobil nih, ini icon kayak buat HP kayak Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme segala macam. Jadi kalau buat desain user interface-nya mungkin bisa dipilih tema-tema atau icon-icon yang berhubungan sama mobil. Sama kalau mobil Tiongkok itu penggunaan space atau pemanfaatan ruangnya itu belum sebaik mobil Jepang, Korea atau Jerman gitu ya. Dalam artian di sini bagus ada wireless charging, tapi ini kayak space-nya tebel banget nih, harusnya bisa buat kantong atau apa gitu. Jadi biar mobil ini lebih praktis daripada yang ada sekarang. Tapi ya mungkin kepraktisannya emang rata-rata doang di kelas ini. Masih banyak subcompact atau compact crossover lain yang lebih praktis daripada mobil ini, tapi sebenarnya udah cukup buat harian. Oh ya, ngomong-ngomong tadi gua kelupaan soal mesin, kan dia speknya lumayan lah, dan responnya pun lumayan kenceng buat mobil ini. Bensinnya gimana? Kita dapat berapa kira-kira? Well, kita pakai dari Jakarta ke Magelang, rute kombinasi kita dapat 12,3 km per liter dengan bensin oktan 92. Gimana? Masih cukup oke lah ya. Sama kalau kita lihat di instrumen itu kayak frame rate dari layarnya tuh masih kurang fluid gitu ya. Kayaknya FPS-nya masih kurang cepet, tapi ya ini minor banget sih. Dan kita udah bilang tadi dia ada kayak personal assistant gitu, dan dia bisa di rename pakai nama-nama yang Indonesia banget, atau bahkan bisa Sunda banget atau Jawa banget. Jadi gue udah namain si personal assistant-nya pakai nama Ujang gitu ya. Coba, Ujang, Yes, I'm here. change ambient light to blue. Okay, set light color to blue. Kapan lagi lo manggil Ujang tapi ngomongnya bahasa Inggris, coba. Gila sih nih mobil. Terus paling catatan lainnya adalah sebenarnya bukan dari mobilnya, tapi dari brandnya mungkin ya. Dan ini nggak berlaku buat Chery doang ya, ini berlaku buat semua brand. Gue harap sih bisa jaga momentum dan bisa mengutamakan kualitas pelayanan. Jadi ini contoh ya, gue pernah ngobrol sama seseorang begitu gue beli HP second-nya dia kan ngobrol-ngobrol, dia punya beberapa mobil dari macam-macam negara. Ada yang Jepang, ada yang Korea, ada yang Tiongkok juga. Nah pengalaman dia, waktu dia ke bengkel resmi Tiongkok, dia tuh ditawarin, Pak mobilnya mau dicuci atau enggak? Ditawarin ya, bukan standar. Nah begitu dia ke bengkel resmi Jepang buat ngurus mobil Jepang ya, cuci mobil itu nggak ditawarin, udah standar. Jadi memang mungkin ada perbedaan taraf pelayanan antara mobil Tiongkok sama mobil Jepang, tapi itu hal yang harusnya bisa diimprove oleh brand-brand lain ke depannya. Ini lagi-lagi nggak spesifik buat brand negara mana, tapi buat semua brand yang ingin customer service-nya bisa lebih baik lagi, gue rasa patut memperhatikan hal-hal kecil kayak gitu. Oh ya, tambahan, mobil ini punya dua mode berkendara, Eco sama Sport. Udah itu doang, nggak ada normal. Nah pabrikan mobil biasanya kalau bedain mode berkendara kan disetting di ECU-nya biar misalnya ngebedain respon gasnya, setirnya, transmisi sama engine-nya. Nah di mobil ini biarpun lo di mode Eco, mobil ini nggak ada nyantai-nyantai. Jadi kalau digas kayak gini tuh responnya masih lumayan ngejambak gitu. Nggak ada kayak ditahannya, dijedanya gitu kan. Eco kan harusnya biar irit ya. Di Eco aja begini, apalagi di Sport gitu. Jadi sebenarnya mode berkendaranya agak-agak useless sih. Nah terus kalau buat teknologi konektivitas, dia punya Android Auto dan Apple CarPlay, bisa pakai kabel dan bisa tanpa kabel. Tapi paling nggak di pengalaman gue, waktu gue pakai Android Auto yang pakai kabel, dia tuh setelah sekitar sejaman kalau nggak salah, dia sempat lost koneksi tapi terus langsung connect lagi. Jadi biar amannya gue selalu pakai Android Auto pakai kabelnya. Jadi ada port USB di bawah situ, port USB-nya bisa kita colokin buat konekin Android Auto atau Apple CarPlay. Lagian gue lebih aman pakai kabel sih, soalnya kalau pakai wireless Android Auto atau Apple CarPlay di mobil manapun biasanya HP cepat panas. Nah kalau si Chery Omoda 5 RZ aja yang 400 jutaan kita udah bilang good value for money, ini better value for money karena bahkan harganya lebih terjangkau lagi, 330 jutaan. Selisih 70 juta, tapi kita masih dapat intisari Chery Omoda 5. Dari luar dalam bentuknya bagus, bahan-bahannya bagus, kualitas pemasangan bagus, teknologi sama fitur juga juara, nyetirnya enak, mesinnya bertenaga, responsif, dan kontrolnya juga bagus. NVH dan refinement juga juara.
Tapi ya itu dia, karena termurah emang ada beberapa yang ditiadakan. Sunroof nggak ada, kamera 360 nggak ada, audio Sony nggak ada, sound sequential nggak ada. Tapi kalau mengingat harganya itu selisih yang ya bisa dimaklumi dan bisa ditoleransi karena masih dapat intisarinya. Oke, mungkin dia bukan yang paling lega, bukan yang paling praktis, terutama kita kalau pengen bawa banyak orang atau barang. Masih ada subcompact crossover lain yang lebih praktis daripada ini. Tapi kalau misalnya kalian lagi cari sebuah crossover untuk dikendarain sendiri atau berdua, yang mungkin kadang-kadang bawa orang di belakang, yang nyetirnya bener-bener enak, kalian patut cobain ini dulu sebelum cobain crossover dari merek populer lainnya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.